46. Perkara baju. Kamu pintar, Denada, puji Radit sambil merubah posisinya menjadi duduk tegak. Lalu kedua tangannya mendekat ke tubuh Nada, dan dengan mudah masuk memegang dua gunung yang memang sudah beberapa kali ini dipegang oleh Radit. Tuan, Nada menggeliat dan menarik bibirnya dari milik Radit yang sedang dihisapnya, lalu memanggil Radit. Jangan berhenti, hisap terus. Masih enak, Denada. Tapi aku geli kalau harus menghisap dengan tangan Tuan ada di sana. Nada memberikan alasan kenapa dirinya tak dapat menghisap. Rilekskan pikiranmu, jangan ditahan. Kalau kamu tahan, rasanya memang sedikit geli. Hisap lagi. Radit memberikan kecupan di bibir Nada setelah menyelesaikan kalimatnya, membuat Nada tak ada pilihan lain, hingga akhirnya melakukan apa yang diminta oleh Radit, menghisap sambil menahan geli. Masih dalam posisi bibir Nada di tempat yang diperintahkan oleh Radit untuk dihisap. Bagaimana rasanya? Tanya Radit saat Nada sudah mulai menikmati permainannya dan menghisap sambil menahan untuk mengeluarkan suara yang membuat Radit semakin tertarik untuk melanjutkan aksinya. Aduh, apa yang harus aku jawab ya? Nada agak kebingungan menjawab apa yang ditanyakan oleh Radit. Apa kamu menikmatinya? Radit berbisik di telinga Nada yang membuat Nada tambah geli, sehingga sesuatu di bawah sana akhirnya mengeluarkan cairan yang membuat rasa enak dalam diri Nada. Sudah keluar? Nada mengangguk malu di hadapan Radit. Kamu cepat sekali keluarnya. Pasti di bawah sana sudah sangat basah. Boleh aku memegangnya? Radit menatap mata Nada dan tersenyum pada Nada, lalu mendekatkan bibirnya pada bibir Nada sambil mengangkat tubuh mungil Nada ke atas pangkuannya dan merebahkan Nada di atas sofa, tanpa melepaskan bibir Radit pada bibir Nada. Krek. Apa yang Tuan lakukan? Nada langsung histeris dan melepaskan bibir Radit dari bibirnya, dan mendorong tubuh Radit menjauh dari tubuhnya menatap ke arah bawah tubuhnya. Hah? Nada teriak refleks melihat bajunya tepat di belahan atas depan sudah robek karena perbuatan Radit yang membuka paksa dengan merobeknya. Apa yang kau lakukan, Tuan? Baju ini harganya mahal sekali. Hampir 40 juta untuk membeli baju ini. Nada sudah memasang wajah marah kepada Radit untuk menunjukkan kekesalannya. Kak, kamu kan tadi udah aku kasih lebihan cukup. Kalau kamu suka bajunya, kamu bisa beli lagi. Warna yang sama. Model yang sama juga. Radit agak sedikit kikuk untuk membela diri dan kaget Nada memarahinya karena baju. Aduh, apa-apaan dia? Karena masalah baju saja sampai mendorongku seperti ini. Padahal lagi enak-enaknya, jadi aku harus mengulang lagi moodku. Gumam Radit yang agak kesal kepada Nada. Apa tadi Tuan bilang? Beli lagi. Model yang sama dan harga yang sama. Nada memutar bola matanya dan mengeluarkan hembusan nafas dari bibirnya, menunjukkan kekesalannya. Iya, beli lagi aja kalau rusak. Aku tak sudi mengeluarkan uang sebanyak itu untuk beli baju. Jawab Nada jujur dan sedikit sinis kepada Radit. Kalau gitu, sebentar, aku minta ajudanku untuk membelikannya lagi untukmu. Radit baru mau bangun untuk mengambil handphonenya. Tapi, apa tadi Tuan bilang? Membelikan lagi? Aku tidak mau. Tadi kan aku sudah bilang, aku tidak mau mengeluarkan uang sebanyak itu untuk beli baju. Ayolah, uang sebanyak itu kalau Tuan sumbangkan ke panti asuhan, misalkan membelikan mereka masing-masing 50.000 per anak, sudah 8.000 orang anak yang bisa dikasih santunan. Itu lebih berguna daripada membelanjakan baju untukku. Jawab Nada masih dalam posisi yang sama, tiduran di atas sofa dengan posisi kakinya seperti ingin melahirkan anak. Tapi posisi satu kaki ada di atas sandaran kepala di belakang tubuh Radit, dan satu kaki ada di pangkuan Radit, dengan posisi Radit ada di tengahnya. Jadi sekarang mau apa? Apa sih maunya? Aku tawarkan membeli baju baru, dia tidak mau, tapi marah-marah karena bajunya rusak. Jadi aku harus bagaimana? Menjahitkan baju yang robek untuknya. Merusak suasana saja. Padahal kan tadi lagi panas-panasnya. Radit sudah sangat kesal karena Nada merusak suasana di tengah kegiatan panas mereka. Sudahlah.
Sudah terlanjur robek, mau dikemanakan lagi? Nada akhirnya mengangkat kakinya dari belakang Radit dan pangkuan Radit, berdiri dan membuka resleting belakangnya. Nada membuka pakaiannya di depan Radit dengan menatap Radit masih memasang wajah kesalnya. Mau apa dia menatapku sini seperti itu? Tapi kenapa aku jadi merasa bersalah padanya? Radit menjadi salah tingkah ditatap oleh Nada seperti itu, dan memilih berdehem, lalu menatap lurus ke depan, untuk mengalihkan pikirannya yang membuat pipinya memerah. Sekarang sudah terbuka semua kan? Harusnya dari tadi seperti ini saja, supaya bajunya tidak robek tadi. Tak buang-buang uang, dasar orang kaya gila. Mudah sekali membuang uang hampir 40 juta. Jawab Nada masih sedikit ketus kepada Radit, tapi sambil memicengkan matanya pada Radit. Aku terus harus melakukan apa? Keinginanku jadi sudah hilang gara-gara urusan baju tadi. Anak ini, apa tidak tahu kalau sedang melakukan seperti itu tidak boleh terganggu? Radit hanya mau marah besar karena keinginannya terganggu dan mulai merasa tidak enak dengan omelan Nada. Tapi, sini, aku tahu pasti dia tidur lagi kan? Karena tadi distraction. Jawab Nada yang memang seorang calon dokter dan paham mengenai urusan seperti itu. Membuat Nada refleks duduk di bawah dan melakukan apa yang tadi dia lakukan di bagian bawah tubuh Radit. Dan yang dilakukan Nada sekarang lebih baik daripada yang dilakukan pertama kali, membuat Radit tak jadi meluapkan kemarahannya. Kamu pintar sekali. Hisap kuat-kuat, jawab Radit yang sudah mulai menikmati pelayanan Nada lagi. Dan kini tangannya juga sudah beraksi kembali menjamah setiap inci tubuh Nada, tanpa ampun. Lebih mudah, karena Nada sudah polos. Apa ada yang melakukan ini sebelumnya padamu? Tanya Radit, lalu lidahnya menempel pada gunung kembar Nada. Belum ada. Jadi, aku yang pertama? Tanya Radit dengan posisi Nada kali ini sudah tiduran di atas meja, tempat Radit tadi meletakkan laptopnya, dan posisi kaki siaga terbuka, dengan telapak kakinya menyentuh karpet lantai. Iya, Tuan. Radit memasukkan miliknya pas di saat Nada menjawab, sehingga menimbulkan sedikit rasa sakit dan enak, membuat Nada berteriak agak kencang, dengan tangannya memegang ke arah pinggiran meja. Lalu Radit memulai aktivitas yang sesungguhnya. Semua yang dilakukan oleh Radit saat ini kepada Nada tidak sama dengan apa yang selalu dilakukannya kepada Viola. Radit tidak pernah menyuruh Viola untuk menghisap miliknya. Radit juga tidak pernah melakukan pada Viola hal semacam ini selain di tempat tidur. Jadi semua yang dilakukannya kepada Nada adalah hal-hal baru dalam penyatuan miliknya dan Nada. Tuan, apa belum selesai juga? Tanya Nada yang sudah sangat kelelahan karena aktivitas Radit yang terlalu aktif. Kamu sudah dapat banyak. Nada mengangguk. Apa kita masih lama? Suara Nada sudah keenakan dan hampir keluar lagi. Radit menggeleng. Aku sudah hampir kelelahan. Mau diakhiri sekarang? Nada mengangguk setuju. Kalau begitu putar posisimu. Bab 47. Manusia egois. Hah? Mau bagaimana? Nada yang sudah hampir pingsan karena lemas, agak kebingungan dengan perintah Radit. Balikkan badanmu. Radit bicara sambil membantu Nada, hingga posisi Nada sesuai dengan yang diinginkannya. Nada sudah bertumpu pada dua tangannya di atas meja, dan kedua kakinya terbuka sambil berdiri membelakangi Radit. Nada meringis saat Radit memasukkan miliknya yang panjang dari belakang tubuhnya, dan membuat gerakan dari awalnya lambat menjadi cepat. Tuan, kenapa dicabut? Radit mencabut miliknya lalu mengangkat Nada ke sofa, dan tanpa menjawab kata-kata Nada, langsung merebahkan tubuh Nada di sofa, dan memasukkan kembali miliknya. Hingga keduanya sama-sama menyelesaikan di atas sofa. Aku pindahkan dulu kamu di sofa, supaya aku gak keluar pas tadi posisi kamu masih berdiri. Aku gak mau benihku tumpah. Jawab Radit yang masih di atas tubuh Nada. Setelah proses pemasukan benih, akhirnya selesai di jam 3 pagi.
Ya sudah, tak menjelaskan juga tak apa. Jawab nada yang kemudian memejamkan matanya dan menggigit bibir dalamnya. Ada apa? Tanya Radit yang merasa aneh dengan sikap nada. Nada menggeleng. Bukan apa-apa, tak ada apa-apa. Nada memberikan penekanan pada kata-katanya. Aku hanya belum terbiasa, sehingga agak nyeri di seluruh tubuhku. Jawab nada memberikan alibinya. Dewa, maafkan aku bersalah padamu. Aku menikmati setiap sentuhannya tadi di tubuhku. Sadarlah nada, dia bukan milikmu, tapi tubuhnya sangat hangat. Tangannya sangat kuat tapi lembut. Setiap sentuhannya juga membuatku tergila-gila. Bagaimana ini? Aku takut menyukainya. Bisik ke hati nada lirih masih mencoba untuk mengingat semua hal tentang dewa di dalam pikirannya. Untuk mengusir Radit yang saat ini sangat mengganggu nada. Anda mau bawa aku kemana, Tuan? Nada kaget saat Radit mengangkatnya di atas kedua tangannya. Tenang saja, aku tak akan membuangmu ke jurang. Jawab Radit asal sambil mengangkat nada dan merebahkannya di atas tempat tidur. Radit lalu naik dari sisi sebelahnya dan menutup tubuh bagian bawahnya dengan selimut. Kemudian mendekat kepada nada, merangkul tubuh mungil nada untuk bersandar di antara lengan dan tubuhnya. Tidurlah. Hah? Tapi kenapa posisinya seperti ini, Tuan? Tanya nada agak risih. Dengan posisi ini, tidurmu akan menjadi lebih pulas. Tidurlah. Saat kamu bangun, kita lakukan lagi. Kita akan lakukan sebanyak yang bisa dilakukan selama 3 hari. Jawab Radit sambil memejamkan matanya untuk menghindari tatapan nada yang mendongak menatapnya. Apa aku bisa tidur kalau dia posisinya kayak gini? Tapi ini terlalu nyaman. Sangat hangat bersamanya. Oh, bagaimana ini? Lebih mengerikan daripada dicambuk 100 kali. Aku tak ingin jatuh cinta padanya. Nada menjadi khawatir di dalam hatinya mengingat sikap Radit padanya saat ini. Terlalu manis menurutnya. Tapi Nada tak berkata apapun dan berusaha memejamkan matanya untuk tertidur. Letakkan tanganmu di sini supaya posisinya lebih nyaman untuk tidur. Radit dengan mata terpejam mengambil tangan Nada sebelah kiri dan meletakkannya setengah lingkaran melingkari kotak-kotak di depan tubuhnya. Membuat 2 gunung nada menempel pada tubuhnya bagian atas. Kenapa harus kayak gini sih? Aduh, apa sih maunya? Om menyebalkan. Nada kembali menggigit bibir dalamnya dan memejamkan matanya dengan paksa. Aduh, godaan apa lagi ini? Harum tubuhnya juga mengganggu indera penciumanku. Kenapa kamu berteriak? Radit yang sudah hampir tertidur kaget mendengar teriakan Nada dan langsung menatap Nada dengan tatapan sangat khawatir. Aku tidak berani dekat-dekat dengan tubuh Anda, Tuan. Nada dalam posisi duduk menepuk-nepuk jantungnya. Wajah Nada juga terlihat agak pucat dengan tangannya yang meremas selimut sudah agak dingin karena gugup. Apa maksudmu, Nada? Radit juga memposisikan tubuhnya duduk sejajar dengan Nada, sambil memiringkan kepalanya ke kanan untuk menatap Nada. Aku hanya takut, Tuan. Aku takut kalau nanti bisa timbul perasaan berlebih yang membuat semuanya menjadi lebih sulit dan tidak bisa selesai dalam 3 hari. Jawab Nada jujur kepada Radit. Kamu tenang aja, aku tidak akan minta lebih dari 3 hari ini. Semua akan selesai dalam 3 hari, dan kita coba lihat hasilnya nanti seperti apa. Aku berharap janin itu sudah ada di dalam rahimmu setelah 3 hari ini selesai. Istriku akan pulang dari fashion show-nya di Milan, dan kamu jangan khawatir. Aku lakukan semuanya tanpa perasaan. Jadi aku tak akan pernah meminta lebih karena cintaku hanya untuk istriku. Sakit. Baik Nada maupun Radit sama-sama merasakan perasaan sakit. Perih dan sesak menyeruak dalam hatinya ketika mendengar kata-kata Radit. Bukan kau yang aku khawatirkan, tapi hatiku sendiri. Pintarnya kau bisa melakukan itu semua tanpa perasaan. Aku sudah hampir gila menahan perasaanku padamu.
Setiap sentuhanmu, harum tubuhmu, bahkan senyumanmu, semuanya hampir menguasai otakku dari tadi. Dan saat ini kau bilang bisa melakukan itu semua tanpa perasaan padaku. Aku juga ingin menjadi hewan liar dan buas sepertimu, kalau aku bisa. Sayangnya hatiku mulai rapuh dan kau membuat hatiku sakit sekali. Perih dengan kata-katamu yang sangat egois. Dasar orang kaya. Kalian memang tidak punya hati. Baiklah Nada, kau tidak berhak untuk memprotesnya karena dia sudah membayarmu 25 miliar. Anggap saja ini adalah kompensasi dari pekerjaanmu. Rasa sakit ini adalah risiko dari pekerjaanmu. Mari kita mulai semuanya tanpa rasa. Kekesalan Nada sudah sangat memuncak kepada Radit. Hahaha. Apa yang kau katakan? Ya benar, yang aku katakan sesuai dengan kenyataan. Aku tidak akan meminta lebih dari 3 hari. Karena setelah Viola pulang, aku pasti melupakanmu. Yang aku lakukan sekarang hanyalah untuk mempercepat tumbuhnya janin di dalam rahimmu. Dan aku tidak meminta lebih padamu setelah janin itu ada di dalam kandunganmu. Tapi kenapa rasanya sakit sekali? Apa pemilihan kata-kataku terlalu buruk, sehingga membuat hatiku kurang enak seperti ini? Bukan. Sepertinya aku memang butuh olahraga dan check up seluruh tubuhku untuk mengecek fungsi jantung dan hatiku. Sudah lama juga aku tidak berolahraga. Aku harus kembali merutinkan fitnessku dan menjaga pola makanku. Radit juga sama seperti Nada, berusaha untuk menenangkan hatinya setelah apa yang telah dikatakannya. Dalam beberapa detik, keduanya masih diam hingga akhirnya. Baiklah Tuan, kalau memang Anda sudah yakin tidak akan terjadi lebih dari 3 hari, aku tidak akan khawatir lagi. Nada menengok ke arah Radit dengan memberikan senyum manis yang dipaksakannya, walaupun terlihat natural. Kemudian mendorong tubuh Radit hingga terjatuh di atas kasur. Dan kemudian, Nada kembali ke posisi yang tadi sudah diajarkan oleh Radit. Anggap saja ini bayaranku untuk 3 hari. Bermimpi menjadi istrimu yang sesungguhnya. Dan kemudian, aku akan kembali ke realitaku bahwa aku bukan siapa-siapamu. Gumam Nada dalam hatinya, dan kemudian menutup matanya, mencoba untuk tidur tanpa mempedulikan apapun lagi. Bab 48. Masih ada maafkah? Mudah sekali baginya tertidur. Apa dia sudah cukup senang dengan apa yang baru saja aku katakan, sehingga dia bisa tidur seperti ini? Enaknya kau bisa tidur pulas, sedangkan aku tersiksa sendiri mengingat semua yang tadi aku katakan. Rasa kantukku menjadi hilang seperti ini. Menyebalkan. Radit sangat kaget dengan keberanian Nada saat tadi Nada mendorong tubuhnya, dan kemudian dengan berani menempelkan tubuhnya ke tubuh Radit, melingkari tangannya setengah lingkaran, menyentuh kotak-kotak di depan tubuh Radit. Lalu tak lama, Nada pulas tertidur dengan posisi seperti yang Radit perintahkan. Ditinggal tidur, membuat Radit yang sudah kehilangan rasa kantuk, harus rela menahan kesal karena melek sendirian. Beberapa kali Radit mencoba untuk membuat dirinya tidur, tapi rasa kantuk belum juga muncul. Justru pikirannya berjalan-jalan kemana-mana, apalagi mendengar gumaman Nada saat tidur bersamanya. Tuan menyebalkan. Dewa jangan marah padaku. Akan aku buka bajunya cepat-cepat setelah pesta selesai. Kebiasaanmu buruk sekali. Kau membawa isi harimu dalam tidurmu ya. Gumamanmu setiap tidur selalu berbeda. Apakah aku begitu menyebalkan, hingga kau menyebutkan seperti itu saat tertidur? Aku sudah membantumu untuk membayar semua hutang orang yang tadi kau sebut juga dalam tidurmu. Dan kau masih bilang aku menyebalkan. Wanita macam apa kau? Radit sudah sangat kesal dan ingin bangun dari tempat tidur, dengan terlebih dahulu melepaskan tangan Nada yang menempel pada tubuhnya. Tapi, jangan pergi. Nyaman sekali. Tubuhmu wangi dan hangat. Tuan menyebalkan. Nada tertidur tapi bibirnya mengucapkan sesuatu yang membuat Radit tertahan dan tidak jadi bangun dari posisi tidurnya.
Jadi kau sangat suka kehangatan. Hahaha. Dan kau suka parfum yang aku pakai. Itu adalah parfum yang diberikan oleh Viola saat kami baru mulai berhubungan serius. Sampai sekarang, aku masih menggunakannya. Selera Viola memang bagus. Viola, maafkan aku. Mungkin kau marah denganku andaikan tahu apa yang aku lakukan sekarang. Tapi aku tidak ada pilihan lain. 3 hari ini adalah masa suburnya. Dan dirimu sedang ada di luar negeri. Sehingga aku rasa, aku harus membuat anak dengannya saat ini sebanyak-banyaknya. Cintaku padamu tidak akan pernah berubah, Viola. Kau hanya satu-satunya wanita di hatiku. Selamat malam, Viola. Radit mencoba menenangkan dirinya dengan mengingat Viola. Walaupun berkali-kali pikirannya kembali lagi kepada nada dan mengganggu kewarasan otaknya. Hingga akhirnya, Radit yang sudah kelelahan bisa tertidur juga di hampir jam 5 pagi. Setelah 2 jam pikirannya kemana-mana. Selamat pagi, Nada. Selamat pagi, dunia. Sapa Nada yang memang biasa dikatakannya setiap pagi saat bangun tidur. Mau jam berapapun Nada tidur saat malam hari, jam biologisnya sudah pasti bangun di jam 5 pagi. Saat Radit baru saja terpulas tidur dan sudah sangat terlelap sehingga tidak menyadari bahwa Nada baru saja melepaskan rangkulan tangannya dan bangun dari posisi tidurnya menjauh dari tubuh Radit. Baguslah, dia tertidur pulas dan tidak tahu kalau aku bangun. Aku lagi malas berdekatan dengannya pagi-pagi seperti ini. Nada mencibir dan kemudian perlahan turun dari tempat tidurnya. Melangkah menuju tasnya dan mengambil handphone. Lalu Nada bergegas pergi ke arah kamar mandi untuk membersihkan diri. Pesanku belum dibalas juga. Apa Dewa betulan marah ya? Ada-ada saja. Kenapa dia pakai marah padaku sih? Kan aku cuma bercanda. Masa bercanda aja gak boleh? Lagian aku juga gak berbuat macam-macam kok. Tapi tadi malam memang ada sesuatu juga sih yang aku perbuat bersama Tuan Muda Raditya Abimanyu Prayoga. Yang menyebalkan itu. Tapi kan walau bagaimanapun, aku ada kontrak perjanjian dengannya. Lagi pula itu bukan hubungan tulus. Tadi malam dia memberikan penawaran cukup baik untuk aku dan Dewa yang bisa menyelesaikan masalah kami ke depannya. Radit juga cukup dermawan. Aku memintanya 25 miliar, tapi dia memberikannya 60 miliar. Bagaimanapun juga, memberikan tubuhku padanya dengan bayaran segitu, aku rasa itu adalah harga yang sangat bagus. Jadi, aku sudah menjual diri padanya kan? Kau sangat hina, Nada. Nada memang membawa handphonenya ke dalam kamar mandi dengan tujuan untuk mengecek apakah Dewa sudah mengirimkan pesan balasan atau belum. Selain itu, Nada juga ingin menggunakan waktu di kamar mandi. Selain mandi juga browsing internet atau sambil mendengarkan musik kesukaannya. Dan menghilangkan rasa penatnya karena mengingat Radit lagi dan Radit lagi di kepalanya. Apa aku begitu menyebalkan ya tadi malam kepada Dewa? Sampai dia semarah ini kepadaku dan tidak mau membalas lagi pesanku. Maafkan aku, Dewa. Mungkin memang aku harus meminta maaf padanya untuk semua yang telah aku lakukan tadi malam. Dan juga untuk baju itu. Tapi tentu saja, aku tidak akan mengatakan soal tadi malam dengan Radit. Baru soal urusan baru saja, Dewa sudah marah padaku. Apalagi dia tahu masalah tadi malam. Bisa-bisa aku menghancurkan hubungan kami. Nada yang masih mencintai Dewa dan berharap banyak tentang hubungannya dengan Dewa, tak ingin masalah Radit ini menjadi batu sandungan yang dapat menyebabkan keretakan hubungannya. Nada memilih untuk menutup rapat masalah hubungannya tadi malam dengan Radit dari Dewa. Maafkan aku, Dewa. Mungkin tadi malam aku kelewatan padamu ya. Tapi sebenarnya, aku tak berniat untuk menyakitimu. Aku hanya sedang bercanda padamu dan ingin menunjukkan kepada orang yang aku cintai penampilanku tadi malam. Aku ingin sekali kau melihatnya, Dewa. Maafkan aku kalau itu menyakitkanmu ya. Sen. Nada akhirnya mengirim pesan kepada Dewa dan menunggunya beberapa saat. Walaupun tetap tidak ada pesan masuk ke handphonenya. Dan handphone Dewa pun masih checklist 1. Nada mandi cukup lama. Pagi ini,
Nada memilih untuk berendam di dalam bathtub. Lalu setelah dirinya merasa cukup membersihkan dan memanjakan dirinya setelah pekerjaannya tadi malam yang sangat melelahkan, akhirnya Nada melanjutkan aktivitasnya di kamar mandi dengan pergi menyikat gigi, dan kemudian membilas tubuhnya di bawah shower. Segar sekali rasanya setelah mandi seperti ini. Apalagi kulitku memang menjadi lembut setelah perawatan kemarin. Bulu-bulu badanku juga semuanya menjadi putih seperti ini. Hihihi, sudah kayak bule. Apa memang Radit sengaja mau membuat aku seperti bule ya? Dengan belising bulu-bulu hitam berubah semua menjadi warna bule dan istrinya kan memang bule. Yes, kurang ajar kau Radit. Kau memang sengaja membuatku seperti bule supaya kau berimajinasi bahwa yang kau ajak beraktivitas tadi malam itu adalah istrimu kan? Hahaha, manusia tidak berperasaan. Kau melakukannya denganku, tapi kau memikirkan istrimu, sampai membuat tubuhku pun dimirip-miripin sama bule seperti ini. Nada merenggut kesal di depan cermin, dan kemudian pergi keluar meninggalkan kamar mandi. Klek. Sudah selesai mandinya. Radit sudah terbangun di atas tempat tidur. Bab 49. Penasehat Cinta. Anda sudah bangun, Tuan? Nada sedikit gugup melihat Radit sudah duduk di atas tempat tidur sambil memegang handphonenya dan menatap ke arah Nada. Radit mengangguk. Sudah jam 7. Masa aku belum bangun? Mau sarapan sekarang? Tanya Radit langsung turun dari tempat tidurnya, mengantongi handphonenya dalam saku jubah mandinya, dan kemudian menghampiri Nada, menggandeng tangan Nada keluar dari kamar menuju ke ruang makan. Tapi aku mau pakai baju dulu. Nada mencoba menghentikan Radit yang menarik tangannya karena saat ini Nada hanya mengenakan jubah mandi dengan rambut yang masih tertutup handuk juga. Rambut Nada masih basah karena Nada tidak biasa menggunakan hair dryer. Memang aku pakai apa? Tanya Radit kepada Nada sambil menunjukkan apa yang dipakainya sama seperti apa yang dipakai Nada. Tapi bagaimana kalau ada yang lihat? Nada menggigit bibir dalamnya dan agak sedikit malu. Nada menjawab sambil menunduk. Tak akan ada yang melihat. Dalam villa ini cuma ada kita. Chef dan pelayan keluar setelah menyelesaikan pekerjaan mereka. Radit menjelaskan kepada Nada. Lalu kembali berjalan menuruni tangga, menuju ke ruang makan. Dasar tuan pemaksa, tak ada yang melihat. Memang dia tak punya mata untuk melihatku. Aku kan jengah dilihat seperti itu dan aku juga ingin berpakaian normal, bukan seperti ini. Nada dari belakang merengut kesal kepada Radit sambil menatapnya agak sinis walaupun Nada tidak berani melakukan itu kalau dilihat oleh Radit. Tuan, aku ada kelas nanti jam 11 siang. Nada mencoba memberitahu jadwalnya kepada Radit sebelum menyuap makanannya. Tidak boleh, aku sudah katakan padamu. Perjanjian kita kan 3 hari, dan selama 3 hari, tidak ada yang boleh keluar dari villa ini, apapun alasannya, kecuali untuk urusan hidup dan mati. Radit dengan tegas menatap Nada dan memberitahu perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya. Jadi, gak boleh kuliah hari ini. Radit mengangguk. Tidak ada kuliah hari ini. Lagi pula hari ini kan hari Jumat. Waktunya kerja pendek. Besoknya libur dan pasti untuk sampai ke tempat ini akan sangat macet karena orang-orang dari Jakarta mereka akan pergi ke tempat ini untuk berlibur di hari Jumat sore dan akan kembali lagi ke Jakarta hari Minggu sore. Aku tidak mau menunggumu sampai lebih dari 8 jam hanya untuk melewati macet-macetan. Dan kau juga sudah ada perjanjian denganku bahwa hari ini, besok dan lusa, kita akan berusaha untuk membuat anak. Aku akan melakukan sebanyak-banyaknya di masa suburmu. Lalu Radit meminum air putihnya setelah memberikan instruksi kepada Nada masih sambil menatap Nada, walaupun Radit sedang meminum air. Ya sudah, aku mengerti kalau begitu. Nada tak menjawab apa-apa lagi.
dan langsung melanjutkan makannya. "Apa kamu marah denganku?" Radit bertanya kepada Nada yang diam dan langsung melanjutkan memakan makanannya setelah mendengar instruksi dari Radit. Nada menggeleng. "Tidak, Tuan. Aku tidak marah. Aku lagi banyak pikiran," jawab Nada sambil tersenyum kepada Radit. "Pikiran?" Nada mengangguk. "Tadi malam aku mengambil foto selfie di tempat spa. Lalu saat perjalanan kemarin, karena iseng di mobil aku mengirimkan foto selfieku kepada pacarku. Dan dia marah padaku. Sampai tadi pagi, dia belum membalas pesanku. Padahal aku sudah bilang padanya setelah pesta, aku akan melepaskan pakaian itu. Tapi ternyata, memang tidak ada pestanya. Aku benar-benar berpikir kalau kemarin itu ada pesta di keluarga besar Anda," jawab Nada polos, tapi mata Nada sudah tidak ada di tempat itu lagi. Pikirannya sudah terbang jauh ke Dewa. "Hahaha, baguslah kalau dia cemburu dan dia tidak menghubungimu lagi. Itu lebih bagus. Bukan karena aku menyukaimu, tapi aku ingin menjaga anakku supaya dia tidak harus tersiksa karena ibunya dekat dengan laki-laki lain." Radit bergumam senang di dalam hatinya. "Maksud Anda, dibiarkan saja begitu?" "Hah? Apa yang Anda katakan? Aku harus membiarkan Dewa marah?" Nada menatap Radit tak percaya. Hatinya tak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Radit. Enak saja dia bilang begitu. Kalau dia aku suruh seperti itu kepada istrinya, bagaimana perasaannya? Berhubungan denganku saja dia hanya memikirkan istrinya. Bisa-bisanya dia menyuruhku untuk membiarkan pacarku marah. Gumam Nada protes dalam hatinya kepada Radit. "Iya, diamkan dulu saja. Nanti juga kalau sudah kangen balik sendiri. Emosinya reda sendiri," jawab Radit santai sambil menikmati makannya tanpa ada beban. "Kalau perlu diamkan terus dan biarkan dia melupakanmu," celetuk Radit di dalam hatinya lagi. Tapi benar juga apa yang dikatakannya ya. Aku biarkan saja dulu sampai Dewa kangen padaku. Kalau udah gitu kan, aku jadi gak susah-susah lagi minta maaf kayak sekarang. Hihihi, aku jadi penasaran reaksi Dewa kalau aku gak ke kampus hari ini. Nada dalam hatinya menyetujui rencana Radit dan sudah mulai membayangkan apa yang akan dilakukan Dewa nantinya. Nada menjadi penasaran dan tidak sabar melihat hasilnya setelah jam pulang kuliah nanti. "Dan Nada, kenapa tidak makan malah senyum-senyum sendiri?" tanya Radit membuyarkan lamunan Nada. "Aku rasa aku akan menjalankan apa yang Tuan bilang tadi. Anda sangat hebat, Tuan. Pantas saja hubungan Anda sangat harmonis dengan Nyonya Viola. Ternyata Anda memang sangat ahli dalam memberikan saran untuk masalah perasaan dan hati. Anda sangat hebat, Tuan," jawab Nada memuji tulus kepada Radit, bahkan memberikan senyum indah dan juga kedipan mata. Manis dan lucu," gumam Radit dalam hatinya mengomentari ekspresi wajah Nada. Tanpa peduli dengan pujian Nada tadi, karena Radit memang tak ada niat untuk memberi saran. Tak ada lagi yang mereka bicarakan selama makan setelah obrolan tadi. Radit menyuruh Nada untuk kembali fokus ke makanannya, dan tanpa mengobrol, karena menurut Radit, tidak baik makan sambil berbicara. Dapat menyebabkan tersedak dan berbahaya bagi nyawa. Keduanya makan dalam diam, tapi mereka saling mencuri pandang walaupun tidak terlihat oleh satu sama lain. Apa selalu seperti itu kalau dia makan ya? Berantakan dan cuek tanpa memperdulikan orang yang menatap wajahnya dan melihat berantakan di wajahnya. Tapi dilihat-lihat, lucu juga cara makan seperti itu. Natural, apa adanya tanpa dibuat-buat. Apa dia tidak ingin membuatku memperhatikannya? Hati Radit mengomentari Nada yang tidak melakukan berbagai macam manuver untuk menarik perhatiannya, dan tetap apa adanya seperti yang biasa dilakukannya. Apa yang dipikirkannya ya? Sekali-kali sepertinya dia menatapku lalu kembali memakan makanannya. Tapi aku belum lihat juga dia benar-benar menatapku. Apa mungkin aku yang kegeeran ya? Biarlah, dia kan punya mata. Dia bebas menggunakan matanya untuk melihat apa saja. Yang penting aku kenyang saat ini dan bisa tidur.
Impian Nada yang tubuhnya sudah sangat kelelahan adalah tempat tidur. Tuan, Anda tidak menghabiskan makanan Anda lagi. Nada melirik piring Radit yang masih setengah tersisa. Tapi Radit sudah mengelap bibirnya. Dan juga sudah minum air putih dan menyeruput kopinya. Bab 50. Pria idaman. Aku sudah kenyang, jawab Radit kepada Nada dengan menunjukkan raut wajahnya yang sangat tegas, tapi berwibawa, walaupun tidak ada senyum di sana, tapi membuatnya terlihat seperti seorang CEO dingin misterius yang sangat tampan. Kalau begitu berikan piringnya kepadaku. Nada dengan cepat berdiri dan mau mengambil piring Radit, tapi dilarang oleh Radit. Lebih baik aku mengisi perutku dengan makan yang banyak daripada aku melihat wajahmu yang seperti itu. Oh Tuhan, jangan siksa aku lebih banyak lagi. Jangan biarkan ada rasa dalam hatiku untuknya. Aku tak mau menyimpan rasa apapun dalam hatiku untuknya. Aku tak mau jatuh cinta padanya. Aku tak mau berhubungan lagi dengannya setelah anak itu lahir. Bahkan sebelum anak itu lahir, aku tak ingin lagi sampai ada hubungan suami istri di antara kami. Apa-apaan kau Nada? Dia mana ada tampan-tampannya. Lihat saja dia sekarang. Belum mandi, cuma memakai jubah mandi seperti itu. Yes, dia itu kan sudah om-om. Usianya saja sangat terpaut jauh darimu. 14 tahun. Hati Nada sudah berjalan tak tentu arah. Hanya dengan melihat wajah Radit yang cool seperti itu. Kamu akan terlihat gendut dan berlemak kalau makan terlalu banyak. Kamu juga harusnya melakukan exercise supaya otot-otot tubuh menjadi terbentuk dan akan punya stamina yang lebih kuat. Radit berusaha melarang Nada yang sudah mau mengambil makanannya. Itu urusan belakang, Tuan. Yang penting makanan itu gak kebuang dulu aja. Nada tetap bersikeras mengambil piring Radit dan membawanya ke meja di depan kursinya. Baik aku terlihat gendut dan berlemak supaya kamu tidak menyukaiku dan tidak dekat-dekat denganku lagi. Semakin kau dekat denganku, aku semakin gila seperti ini. Nada tidak peduli dengan bentuk tubuhnya lagi. Nantinya mau jadi seperti apa, yang penting saat ini adalah dia bisa mengalihkan pikirannya dari Radit yang duduk di hadapannya dan terlihat begitu tampan untuk Nada di pagi ini. Kenapa makan banyak sekali? Tidak setiap hari saya bisa makan enak, Tuan. Jadi kalau ada makanan enak, ya udah habiskan saja. Lagi pula mubazir kalau dibuang-buang kan? Yang masak juga pasti akan senang kalau misalkan makanannya habis. Dan makanannya sendiri itu juga kan senang karena dimakan semua dan tidak dibuang. Jawab Nada sebelum menyuap makanan dari hasil jarahannya kali ini. Dengar kata-kata menjijikanku tadi kan? Kamu buat dirimu bagai seorang pengemis, Nada, dengan mengatakan kalimat seperti tadi di hadapannya. Tapi masa bodohlah. Aku tak mau memikirkan itu lagi. Yang penting sekarang aku makan saja yang banyak. Nada berkali-kali berusaha menenangkan hatinya karena memang wajah Radit yang tegas, penuh dengan aura kekuasaan dan terlihat sangat cool seperti itu adalah tipe pria idamannya, sehingga membuat Nada sangat tidak suka menatap Radit pagi ini. Selama kamu mengandung anakku, aku akan pastikan kamu akan mendapatkan makanan seperti itu terus. Tapi aku akan pastikan nilai gizinya tepat dan tidak memberimu makanan dengan berlebihan. Hanya porsi cukup untuk ibu hamil. Kamu harus memperhatikan kondisi tubuhmu juga. Karena setelah melahirkan anakku, kamu akan pergi menjadi seorang wanita single lagi. Dan pria tidak suka dengan wanita yang tubuhnya sudah berubah menjadi tidak cantik lagi. Kalau perlu, aku akan memberikan operasi plastik bagi tubuhmu. Supaya bentuk tubuhmu tidak akan berubah setelah anak itu lahir. Dan kamu tidak perlu rendah diri ketika menyukai seseorang nantinya. Radit menatap Nada dengan sangat tegas dan mengatakan semua yang diketahuinya tentang seorang pria berdasarkan kacamata dirinya sendiri. Ando dan Dimas yang selalu membicarakan kriteria wanita cantik terbaik. Tentunya, Viola masih menjadi nomor 1 bagi mereka bertiga. Mereka selalu memuji Radit karena berhasil menaklukkan Viola yang memiliki tubuh aduhai. Tuan, simpan saja uangmu baik-baik di tabunganmu ya, Tuan.
Tidak perlu memikirkan operasi plastik atau apapun untuk tubuhku setelah aku melahirkan anakmu, karena aku tidak mau melakukan yang seperti itu. Kalau memang tubuhku sudah tidak balik lagi seperti sekarang, karena aku baru melahirkan, ya sudah, terima saja. Aku akan melakukan dengan cara yang alami, bukan dengan cara instan, apalagi operasi plastik seperti itu. Kau tahu apa efeknya, Tuan? Sangat tidak bagus untuk tubuh. Jawab Nada yang memang tidak ingin melakukan hal-hal seperti itu bagi tubuhnya. Nada sendiri adalah seorang dokter, dan dia tahu baik dan buruknya sesuatu tindakan yang dilakukan oleh dokter, terutama urusan operasi plastik. Memang tidak ada yang salah dengan operasi plastik, tapi tampil cantik alami menurut Nada, yang cuma anak tukang kebun adalah yang terbaik. Dasar wanita aneh. Apa dia tidak ingin terlihat cantik? Setauku wanita yang sudah melahirkan maka bentuk tubuhnya benar-benar akan berubah dan tidak akan cantik lagi. Bahkan dulu, saat hamil anak pertama kami yang keguguran, Viola sudah menangis kepadaku, merengek, meminta operasi plastik setelah melahirkan. Tapi wanita ini kenapa aneh sekali ya? Radit tidak mengerti jalan pikiran Nada, karena menurutnya, seorang pria pasti menginginkan wanitanya sempurna. Tapi Nada tidak mau melakukan sesuatu untuk tubuhnya agar terlihat sempurna. Membuat Radit sedikit penasaran dan agak bingung dengan pola pikir Nada. Tuan, saya sudah selesai. Apa Anda sudah selesai juga? Pertanyaan Nada yang membuyarkan lamunan Radit. Aku sudah selesai dari tadi. Ayo masuk kamar. Radit sudah berdiri lebih dulu dan berjalan menaiki tangga diikuti oleh Nada di belakangnya. Berjalan menaiki tangga yang sama menuju ke kamar mereka di lantai 2. Klek. Radit menunggu Nada masuk ke dalam kamar dan kemudian menutup pintu kamarnya lagi. Tuan, kenapa kamarnya beda? Aku menyuruh orang untuk membersihkan kamar di sana dulu, baru nanti bisa pindah lagi ke kamar sana. Dan kamar sini akan dibersihkan. Radit dengan santainya melewati Nada, melangkahkan kakinya menuju tempat tidur yang berada di tengah ruangan. Wah, kamar yang ini lebih besar daripada kamar yang kemarin. Tempat tidurnya juga lebih besar. Ini hampir mirip seperti kamarmu di rumah keluarga besar Prayoga. Nada belum beranjak dari tempatnya berdiri dan menatap seluruh ruangan kamar yang terlihat memang lebih nyaman daripada kamar yang pertama tadi. Walaupun kamar yang pertama juga cukup besar dan juga nyaman. Maafkan aku, Viola. Harusnya aku tidak mengajaknya ke kamar ini. Tapi kamar di sana harus dibersihkan dulu. Radit tadinya tak mau mengajak Nada masuk ke dalam kamar sekarang, karena di kamar ini adalah kamar yang biasa ditempatinya dengan Viola, sama seperti kamar di rumah besar Prayoga. Kenapa kamu hanya berdiri di sana saja? Radit mengernyitkan keningnya, lalu menepuk-nepuk tempat tidur di sebelahnya. Kemarilah. Ayo kita buat anak lagi sekarang.